Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam didoakan panjang umurnya, didoakan tambah sehat badannya, tambah berkah hidupnya, tambah banyak rezekinya. Ada yang punya hutang? Ada. Yang punya hutang ada? Yang mana orangnya? Ahilman doakan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Ada yang belum nikah? Ada. Yang masih jomblo? Ada. Yang masih sendiri? Ada. Yang mana orangnya? Ibu lah ngacung nyabunya agak tahu mana yang sudah mana yang belum ya. Mudah-mudahan yang belum nikah insya Allah segera ketemu jodohnya. Ada yang belum berangkat haji? Ada. Yang mau umroh? Ada. Ahilman doakan yang belum haji umroh bisa berangkat haji dan umroh. Ada yang suaminya kurang soleh? Ada. Yang mana orangnya? Mudah-mudahan yang hadir rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang jawab salam Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan ke dalam surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersyahadat kita kepada Allah dan Rasulnya dengan mengucapkan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama kita hormati, kita muliakan dan kita doakan seluruh pengurus DKM Masjid Darussalam Kota Wisata. Tolong aminkan sama-sama, semoga masjid ini Allah rahmati. Semoga masjid ini Allah berkahi. Semoga semua yang berkhidmat di dalamnya Allah jaga dalam kebaikan. Dan insya Allah semua jamaahnya Allah istiqomahkan dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Bunda, teteh, sayang, para ayah, teman-teman semua yang hadir, apa kabar? Semua sehat? Kalau Ahilman tanya apa kabar, tolong jawab alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat keluarganya? Alhamdulillah. Sehat dompetnya? Alhamdulillah. Agak kesel barusan jawabannya itu. Terdengar dari volume suaranya lebih keras itu. Izin bunda, teteh, sayang, kayaknya udah lama banget gak ketemu ya? Udah berapa lama? 2 bulan. Kangen gak sama Ahilman? Bener. Seneng gak ketemu hari ini? Coba saya mau tes dulu. Ada gak yang baru ketemu langsung sama Ahilman? Angkat tangan. Kamana wae Ari Uce? Ari Uce kamana wae? Baru ketemu langsung baru? Coba yang baru ketemu langsung, baru ketemu. Masya Allah. Coba yang baru ketemu pernah lihat AA di TV? Pernah? Di YouTube ada? Di Instagram? Di TikTok? Ada? Lebih cakep videonya atau aslinya?
Jangan ada dusta di antara kita ya. Ini harus saya sampaikan dulu, khawatirnya ada yang kecewa. Khawatirnya yang baru ketemu bilang gini, eta Ahilman teh gitu. Takutnya kecewa. Tapi rata-rata sih jarang yang kecewa. Karena biasanya yang video sama asli cakepan mana? Alhamdulillah ya. Tadi kan Ahilman lewatnya, mungkin baru ketemu ibu eta teh, bilang sama temennya, ece naon eta Ustadz Hilman teh nya kumaha kasepnya, masya Allah. Cek si ece yang baru ketemu teh ngan tadi mendengarkan bisikan agak kurang enak di hati teh. Kata temennya, iya cakep cuman sayang apa pendek katanya. Makanya tadi teh langsung we solawatan Ahilman teh daripada hati gelisah kan, nah mending solawatan. Mah nggak akan sakit hati disebut pendek juga. Yang pendek biasanya pinter, betul? Karena yang pendek mah hati dan otaknya deket. Jadi biasanya nu pendek mah pinter. Ibu yang baru ketemu mudah-mudahan betah ya. Maafin kalau kajian kita banyak bercanda, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Bercanda. Baik, izin sebelum Ahilman mulai membahas materi kita pagi ini, judulnya adalah cara membersihkan hati. Ahilman mau kasih oleh-oleh dulu, mau apa mau? Oleh-olehnya doa, mau? Ini doanya agar kita lebih cepat diberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Doa apa? Doa agar lebih cepat dikasih apa? Jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Mohon maaf ya, jangan tersinggung. Lihat ini wajahnya banyak kesamaan ya. Ini wajah banyak masalah kelihatannya. Kayaknya doa ini penting untuk kita baca. Boleh? Oke. Yang mau rekam silahkan, disiapin HP-nya, direkam doanya. Mau diupload di status boleh ya. Lumayan ya. Nanti diupload di TikTok lumayan ya. Doa agar lebih cepat mendapatkan jalan keluar dari masalah kesulitan. Ahilman sekali, Bunda Teteh sayang, jamaah sekali. Boleh? Yang keras suaranya bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ulangi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat kasih sayang, dan sempurnakanlah dalam urusan kami jalan keluar, solusi, petunjuk, hikmah, dan pelajaran yang terbaik untuk masalah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Hafal doanya? Itu doanya ada di surat apa, ayat berapa? Surat Al-Kahfi ayat 10. Itu doanya pemuda Kahfi
ketika mereka terkurung di sebuah gua yang dengan izin Allah, Allah berikan kemudahan kepada mereka. Betul apa betul? Iya apa iya? Ahilman doakan ya, seberat apapun masalah kita, tolong catat ini, seberat apapun masalah kita akan terasa ringan kalau kita melibatkan Allah di dalamnya. Yang jadi berat, mohon maaf, karena kita seringkali ngerasa pede dengan kemampuan kita, sehingga ujungnya masalah yang berat semakin berat. Kalau kita melibatkan Allah, yakin seberat apapun masalah itu akan terasa ringan karena Allah bersama dengan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka Bunda mulai hari ini katakan begini, ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Status hari Kamis itu ya. Ya Allah, aku punya masalah yang berat, tapi aku tenang karena aku punya Allah yang maha besar. Jelas? Mudah-mudahan ya, yang punya masalah Allah angkat masalahnya, yang lagi sempit Allah lapangkan urusannya, yang lagi sulit Allah mudahkan urusannya. Yakin selalu ada hikmah di balik masalah. Betul? Dan ingat Bunda, Teteh sayang, tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Setuju? Setuju? Tidak ada masalah dengan masalah. Yang sering jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Malah kata Ahilman mah, masalah teh singkatan masalah masa mengenal Allah. Status hari Jumat itu ya, masalah masa mengenal Allah. Jujur sama AA, Bunda sayang, Teteh sayang, kalau pas lagi dikasih masalah tambah deket gak sama Allah? Kalau pas lagi dikasih masalah tambah taat gak sama Allah? Sok, gak pernah tahajud, dikasih masalah jadi tahajud jam 8 pagi ya. Itu mah duha tuh ece, itu mah ya. Gak pernah ngaji jadi ngaji, betul gak? Berarti dari masalah ada kebaikan atau tidak? Ada. Tidak ada masalah dengan masalah. Yang jadi masalah sikap kita dalam menghadapi masalah. Maka mohon maaf, ada 5 karakter orang ketika dikasih masalah. Catat, 5 karakter orang ketika dikasih masalah. 1, orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Sok, AA mau tanya, mengeluh menyelesaikan masalah atau tambah masalah? Orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Betul? Dia lupa di balik masalah ada pahala. Betul? Di balik masalah ada ampunan dosa. Di balik masalah ada pahala yang berat, yang besar. Tapi dia masih ngeluh. Keterlaluan. Berarti orang bodoh sibuknya mengeluhkan masalah. Yang kedua, ada orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Masalahnya kecil, tapi karena dia orang kerdil jadi besar masalahnya. Ada yang begitu? Iya. Yang di belakang itu biasanya begitu tuh. Mohon maaf ya, jalanan macet, kejadiannya sama tapi bisa beda-beda sikapnya. Betul? Ada yang mijit klakson terus, ada yang ngedumel, ada
Coba dia bilang macet, tetap apa enggak? Ada yang nyalahin bupati, ada. Ini mah gara-gara bupatinya. Kata bupati, apa urusan saya? Saya lagi di rumah disalahin sama yang macet. Tapi ada orang yang macet nyetelin langsung CD-nya, set. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Ada yang macet jadi tambah kesel, ada yang macet jadi tambah ngedumel, ada yang macet tambah suzon, tapi ada yang macet tambah hafalan Quran. Ada? Kejadiannya sama, sikapnya beda-beda. Orang kerdil sibuknya membesarkan masalah. Di rumah tangga suka begitu, suka ketuker cicak sama buaya. Apa maksudnya? Masalah kecil dibesar-besarkan, masalah besar masalah kecil suka dibesar-besarkan, masalah besar suka disepelekan. Dikecil-kecilkan. Maksudnya nyambung. Contoh masalah kecil dibesar-besarkan. Contoh, ibu teh bikin teh manis buat suami. Ari suami teh punten mohon maaf, mungkin ibu teh pas mau ambil gula yang keambil garam. Dikasih ke suami, judulnya teh manis, yang datang teh asin. Kira-kira suami marah atau tidak? Padahal kan kecil, kan gampang, nggak usah pakai marah-marah, nggak usah. Nah, kamu mah nggak bisa bedain gula sama garam. Besok aku beliin gula 1 truk. Cuman urusan salah, kan bisa bilang, Bunda, ini salah. Bunda masukin garam bukan gula. Enak kalau begitu? Enak. Tapi sayang itu bukan suami ibu yang begitu, Maya. Mungkin kalau suami kita jadi marah-marah kan? Ibu digituin, marah atau enggak? Ibu digituin marah, pasti ibu juga marah. Pak, maafin mama. Maafin. Tadi tuh mama mau ambil gula yang keambil. Kata suami, maafin, bapak teh capek. Berangkat subuh, pulang malam. Dikasih teh manis, rasanya bapak teh capek. Ibu digituin, sakit apa enggak? Karena itu kan memang mama nggak capek. Mama nggak capek, Pak. Langsung. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu itu ahli sejarah yang paling hebat. Betul? Ibu-ibu mah kesalahan suami 7 tahun lalu masih ingat dan masih tersimpan di otak kita masing-masing. Maka hati-hati, suami jangan macam-macam sama istri. Perempuan mah makhluk terkuat di muka bumi. Mana buktinya? Lihat, perempuan mah naik motor sen kiri belok kanan. Hanya ibu-ibu yang paham itu. Betul apa betul? Tenang. Ibu-ibu mah hebat, bisa mengerjakan 5 aktivitas dalam 1 waktu. Betul? Tangan goreng, telinga bahu angkat telepon, kaki ngepel, tangan kiri gendong anak, mata nonton TV. Ibu-ibu bisa mengerjakan 5 aktivitas, betul? Suami tidak bisa. Makanya ibu kalau nyuruh sama suami harus detail, dan kalau bisa satu-satu. Kalau disekaliguskan, suami kita akan pusing. Ayah, nanti tolong ya, itu nanti galon diisi sama yang baru, terus itu sampah nanti dibuang aja, itu genteng bocor nanti diganti sama yang lebih bagus, itu karpet nanti digulung aja ya, nah terus itu kue dicetuti diambil ya. Ada berapa perintah?
5. 1 isi galon, 2 buang sampah, 3 benerin genteng, 4 gulungin karpet, 5 ambil kue. Ibu nyuruh kayak gitu ke suami. Ibu balik ke belakang, ayah kok diem aja sih, gerak dong, gerak. Mohon maaf, suami bukan gak mau gerak, suami teh pusing yang mana dulu yang harus dijalankan. Maka jangan samakan ibu-ibu dengan suami, beda. Nah sama, ibu disakiti kayak begitu, itu membekas lukanya. Maka dalam pepatah bahasa Arab ada istilah al-mar'atu kal mir'ah. Siapin kameranya, status hari Jumat cocok ini, bagus ya. Dalam pepatah bahasa Arab itu disebutkan al-mar'atu kal mir'ah, perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, mungkin kamu bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Status hari apa itu? Hari Jumat itu tuh. Jangan lupa di tagnya Ahilman Fauzi itu ya, cocok. Itu masalah kecil, cuman urusan gula dan garam, tapi bisa berantem, betul? Padahal bisa nggak bilang, ya udah, mama, tadi mama salah masukin gula, diganti lagi jadi garam, jadi gula lagi sekarang. Bisa nggak? Bisa, nggak usah marah. Ada masalah besar disepelekan. Masalah apa? Masalah anak. Para suami suka bilang gini, udahlah, urusan anak mah urusan mama aja, atur aja, gitu kan? Padahal mohon maaf, yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa? Suami, ayah. Maka ibu itu sekolah pertama bagi anak, iya. Tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu. Makanya hati-hati para ayah, Anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya, bukan. Tapi ayah itu pemimpin teladan, betul? Yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya. Yang kedua, ada orang kecil sibuknya membesarkan masalah. Ada yang ketiga. Yang ketiga mah orang besar sibuknya mencari solusi dari masalah. Jadi ngomongnya solusi. Masalahnya apa? Nggak tahu katanya. Pokoknya solusi aja. Ya nggak apa-apa. Berarti dia orang apa? Orang besar. Sibuknya mencari solusi dari masalah. Ada yang keempat, orang kreatif, sibuknya mencari peluang dari masalah. Maka hati-hati ibu ya, berteman sama orang yang kreatif. Hati-hati. Ibu cerita sama temennya tentang suami ibu, saking kreatifnya ternyata dia yang mengambil suami ibu ya. Makanya hati-hati dah, ayeuna mah lagi musim kayak gitu teh. Betul apa betul? Ada yang begitu ada? Di sini ada. Yang mana orangnya ya? Jadi cerita, ibu teh cerita sama teman ibu tentang suami ibu. Ternyata yang nikung dari belakang siapa? Teman ibu. Itulah orang kreatif ya. Sibuknya mencari peluang dari masalah. Ada yang kelima, ini yang paling keren. Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Orang apa? Orang beriman sibuknya naik derajat dengan masalah. Kira-kira ibu-ibu yang di sini, jamaah yang di sini masuk kategori yang mana? Jangan bohong ya. Masuknya orang bodoh yang sibuk mengeluh, orang kecil yang sibuk membesarkan, orang besar yang sibuk solusi,
Orang kreatif yang sibuk cari peluang atau orang beriman yang naik derajat? Mudah-mudahan ya. Yang mana amin teh? Mudah-mudahan kita masuk golongan yang kelima, orang beriman naik derajat dengan masalah. Makanya pernah Ahilman sampaikan ya, ada 5 kabar bahagia untuk yang sedang dikasih ujian. Catat nih biar semangat. Ada 5 kabar bahagia bagi orang yang sedang dikasih masalah, sedang diuji. 1, orang yang sedang diuji itu sedang dicintai oleh Allah. 2, tah eta orang bermasalah tah. Yang ngeluh teh orang bermasalah. Jadi kalau yang tidak mah tenang we, santai. Daa juga pasti akan mengulangi, tenang gitu. Dan menik kelihatan banyak masalah nate. 1, orang yang lagi dikasih ujian itu orang yang sedang dicintai oleh Allah. 2, orang yang sedang dikasih ujian itu orang yang sedang diakui sebagai orang beriman. Jadi kalau kita beriman kudu siap diuji. Karena makin tinggi imannya makin berat ujiannya. Betul? Yang ketiga, orang yang sedang diuji itu sedang dihapuskan dosa-dosanya. Mohon maaf, lihat ini wajahnya selain banyak masalah, lihat ini wajahnya banyak dosa kelihatannya ya. Ibu mohon maaf ya, sok Hilman mau tanya, Nabi Muhammad diuji atau tidak? Ujiannya kecil apa besar? Dikit apa banyak? Itu teh Nabi Muhammad, betul? Nabi, Rasul, surganya pasti, hisabnya aman, amalnya banyak, dosanya tidak ada, masih diuji. Ari Anda saha besti? Ari kamu siapa? Nabi? Bukan. Rasul? Bukan. Surga? Belum jelas. Hisab? Masih menegangkan. Amal dikit, dosa hello. Anda nggak mau diuji, keterlaluan Anda mah. Jadi Anda itu diuji sengaja. Allah sedang apa? Menghapuskan dosa-dosa. Yang keempat, orang yang sedang diuji itu sedang diangkat derajatnya. Makanya mohon maaf kalau ibu sayang, teteh sayang, para ayah merasa Hilman, kenapa ayah diuji? Kenapa bunda diuji? Padahal bunda terrajin, padahal bunda tuh ibadahnya nggak pernah tertinggal. Kenapa masih diuji? 2 alasannya. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah sedang mengangkat derajatmu. Dan kalau bisa, kalimat ini jangan salah sasaran. Gimana maksudnya Punten, kalau ada teman kita yang lagi diuji, gak usah bilang gini, tuh diuji loba dosa maneh mah, loba dosa maneh mah. Jangan. Ari orang lain yang diuji bilangnya banyak dosa, ari kita yang diuji lagi diangkat derajatnya. Jangan salah sasaran. Kudu nama 2 nana. Tapi kalau mau lebih keren, kalau orang lain yang lagi diuji bilang lagi diangkat derajat. Kalau kita yang lagi diuji lagi diingetin sama Allah karena saya banyak dosa-dosanya. Jelas? Karena nggak sedikit yang begitu. Ada temennya yang cerita, Besti, aku teh mau cerita sama kamu. Apa? Iya, suami aku teh agak bermasalah. Tuh kamu mah istighfar, kamu tuh banyak dosa, tante banyak dosa. Cek Hilman ge banyak. Jadi bukan buat ke orang lain, tapi buat ke kita. Suka begini kita mah, kalau kita dapat kebahagiaan suka begini, entah amal apa yang aku lakukan ya Allah.
Jangan sok sombong begitu, jangan. Kalau ke diri pribadi mah introspeksi, kita banyak dosa, ke orang lain lagi diangkat derajat, betul? Nah yang kelima, ternyata orang yang diuji itu sedang dijanjikan surga untuknya. Makanya Masya Allah ya, kalau orang yang banyak diuji itu air matanya sering menangis kan, apalagi air mata di ujung sajadahnya. Jadi kersolatnya curi curi. Ya harusnya sih bisa lebih tenang lah dalam hidup, insya Allah. Mudah-mudahan ya Bunda, hidup ini gak lama, sebentar. Bahagiakan hati kita, siapkan ruang di hati kita untuk bahagia. Jangan terlalu lama kita dalam kesedihan, khawatirnya kita tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Itu baru pendahuluan ya. Itu belum mulai ceramah, belum ya. Itu baru pendahuluan. Karena AA lihat ini wajah-wajah banyak masalah kelihatannya. Jadi harus ahilman kuatkan dengan tausiah yang tadi kita sampaikan. Baik. Mau sampai jam berapa kajian kita hari ini? Sampai jam berapa? Sampai asar. Nah, siap? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman. Ya. Ibu sayang, teteh sayang, jamaah, pagi ini kita akan belajar cara membersihkan hati. Sebelum kita mengetahui gimana caranya membersihkan hati, kita cari tahu dulu ciri-ciri hati yang sedang tidak bersih, ciri-ciri hati yang sedang bermasalah. Jangan-jangan kita hatinya sedang bermasalah. Sebelum ahilman kasih tahu gimana cara membersihkan hati, kita cari tahu dulu kira-kira hati kita bersih atau tidak. Cek hese ini di bawah kia tuh hese mah mungkin ini bagus nggak? Oh itu punten. Cek kedengeran nggak suaranya? Nggak kedengeran ya? Enggak ya? Ini boleh dipakai kan? Boleh ya? Cek kedengaran? Yang samping kedengaran nggak? Jelas? Atau jelasan yang ini? Ini yang jelas ini ya? Oh, coba ya. Nungguin ya? Halo, jelas nggak? Jelas. Ibu nggak jelas. Ibu punya masalah apa sih? Kok kayaknya nggak jelas terus dari tadi tuh, nggak jelas terus. Baik, boleh saya berdiri boleh? Hares itu, Insya Allah. Baik, sampai mana tadi tuh? Oh, ciri-ciri hati yang oke, tulis. Ada 5 ciri hati yang bermasalah. Ya, bisa dikategorikan hatinya sedang tidak bersih atau sedang berpenyakit. Ciri hati yang bermasalah. Ciri hati yang bermasalah. Ada berapa? 5. Oke. 1. Lalai dalam sholat. Apa? Lalai dalam sholat. Tenang. Kalau tenang berarti kita bisa menata hati tidak bermasalah. Kalau yang tadi langsung itu bermasalah, itu kelihatannya. Tenang. Jadi bunda sayang, teteh, kalau kita sudah sering melalaikan sholat, berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Lalai dalam waktunya, lalai dalam bacaannya,
lalai dalam dampak dari sholatnya, dia tidak menemukan kenikmatan dalam sholat, berarti hati sedang apa? Bermasalah. Karena harusnya orang yang hatinya tenang, terpaut dengan Allah, maka sholat akan menjadi agenda utama yang paling penting daripada apapun. Maka mohon maaf, cek sholat kita. Kalau bunda ada kondisi ketika sholat tidak menemukan kenikmatan, berarti hati kita sedang apa? Bermasalah. Yang kedua, tidak mau berlama-lama dalam kebaikan, khususnya tidak mau lama ketika baca Quran. Jadi kalau baca Quran tuh gak mau lama. Yang paling parah, tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Sok Ahilman mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, lebih lama baca WhatsApp atau baca Quran? Tanda hati bermasalah itu kelihatan. Kalau baca WA, oh standby. Kalau baca Quran, auzubillahiminasyaitonir. Bismillah. Ada apa ini masalahnya? Kalau begitu berarti tanda hati sedang apa? Bermasalah. Termasuk mohon izin, kita tuh nggak mau baca Quran. Satu kali dikisahkan, ada seorang pemuda yang bertanya sama syekhnya, sama gurunya, wahai syekh, kenapa ya syekh aku enggan baca Al-Quran? Syekhnya bertanya, lah kenapa kamu nggak mau baca Quran? Maka dia menjawab, wahai syekh, sesungguhnya aku tidak mau baca Al-Quran karena aku tidak punya waktu untuk baca Al-Quran. Kata syekhnya, jangan salahkan waktumu, karena setiap orang dikasih waktu beda apa sama? Sama. Sehari 24 jam, betul? Seminggu 7 hari, betul? Semua orang dikasih waktu yang sama. Jangan bilang kamu tidak mau baca Quran karena sibuknya waktumu. Terus apa yang membuat aku tidak mau baca Quran? Kata syekhnya, coba dicek, barangkali ada dosa yang kamu lakukan, ada maksiat yang kamu kerjakan, ada barang haram yang kamu makan, sehingga membuat Allah tidak mengizinkan hatimu untuk mau membaca Al-Quran. Jelas sampai di sini? Maka hati-hati. Kalau bunda sayang, teteh sayang, teman-teman sekalian ngerasa bahwa Ahilman, kenapa ya aku tuh tidak mau lama-lama dalam baca Quran, boleh jadi masalahnya hati kita apa? Sedang bermasalah. Yang ketiga, orang yang hatinya bermasalah itu sedikit dalam kebaikan. Apa? Sedikit dalam berbuat kebaikan, khususnya sedikit dalam sedekah. Apa? Jadi dia nggak mau nyenengin orang, fokusnya nyenengin diri sendiri, tapi nyenengin orang nggak mau. Hati-hati, bermasalah. Sok Ahilman mau tanya, ibu-ibu kalau di sini sedekah banyak atau sedikit? Jangan bohong ya. Sok survei aja sekarang banyak, jujur ini mah. Kalau ibu punya uang 70.000, 2 lembar, 50 sama 20, yang mana sedekahnya? Lebih jujur yang mana? 20. Uangnya nambah lagi 80.000, 3 lembar, 50, 20, 10. Yang mana sodakohnya? Uangnya nambah lagi 85.000, 4 lembar, 50, 20, 10, 5.000. Yang mana?
terakhir uangnya 87.000 ya. Ada 5 lembar, 50, 20, 10, 5.000, 2.000. Yang mana? Alhamdulillah, jujurnya hati bersih, tapi 2.000-nya hati bermasalah. Itu kelihatan tuh. Pokoknya dia tidak mau berbuat baik yang banyak. Pokoknya kebaikan mah dikit aja. Nggak mau lama-lama. Ngaji nggak bisa lama-lama. Tekuat. Gerak wet. Ngaji baru mulai, udah nanya jam berapa beresnya. Ate baru duduk, udah nanya begitu. Ada yang begitu. Ngaji belum selesai, udah janjian sama temennya. Ece, nanti jadi nggak bahas kan? Pokoknya manusia kuat we, nggak mau lama-lama dalam kebaikan, maunya cepet-cepet. Nah, itu tanda hati sedang bermasalah. Yang keempat, ciri hati bermasalah itu mudah suuzon kepada orang lain. Tuh. Apa? Mudah suuzon kepada. Jadi di mata dia orang lain tuh nggak ada yang baik, semuanya buruk. Yang baik siapa? Diri saya sendiri. Yang lain mah buruk. Ada temennya beli jilbab baru, paling nyicil ya tamang. Ada temennya jilbabnya bagus, mah kawe apa? Jadi nggak mau lihat orang bahagia teh. Dia mencarinya keburukan yang ada di orang. Itu tanda hati apa? Bermasalah. Dia cerita temennya, ece naon apal henteu saha eta cetuti. Kumaha cetuti teh? Iya, cetuti teh anaknya masuk kedokteran UI. Cida temennya jawab. Kata Cida begini, hah? Anak cetuti asup kedokteran UI, anak yang mana? Itu yang pertama, gak mungkin. Kok gak mungkin? Atuh bayangin, cetutinya bodoh, suami cetuti bodoh, gak mungkin, gak mungkin. Nah, eta Cida hatinya bersih apa kotor? Sehat apa bermasalah? Gampang. Kalau dibalik, wih, anak cetuti masuk ke dokteran, masya Allah, wajar. Cetutinya soleha, suaminya wih, soleh. Suami cetuti mah belum azan udah sholat. Hebat coba anak cetuti, hebat eta mah. Saking solehnya eta mah ya. Jadi kalau orang yang hatinya bersih selalu melihat kebaikan dari orang lain, betul? Lihat orang itu seneng. Ada orang yang mohon maaf lagi ngaji, ini kan ngaji nih, tapi masih kotor hatinya. Ada. Kemari ngaji enggak? Enggak. Kenapa? Ustadznya bosan, ustadznya bete. Serius wae ustadz nate. Aku mah ngaji teh kalau Ustadz Hilman aja aku. Ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Bunda teh mau ngaji masih ngomongin yang nggak baik, betul apa betul? Istighfar ece, lain sorry ece mah. Ini mau ngaji masih ngomongin coba. Padahal kan mau ngaji kan, nggak usah dijelaskan, nggak usah. Duduk, kan harusnya tenang ya. Dia nggak kuat atau duduk teh, duduk sama temennya. Besti, dicobit besti. Ini bestinya lagi duduk lagi merhatiin Ahilman ya. Besti, apa
apa sih? Besti lihat baris 2 jarum jam 5, baris 2 jarum jam 5. Kenapa emangnya? Lihat jilbabnya. Emang kenapa jilbabnya teh? Kembang-kembang. Terus kenapa kalau kembang-kembang? Tahu nggak apa itu teh? Apa? Taplak meja. Coba. Pertanyaan Ahilman, ada waktu gitu loh ngeliatin orang, coba. Ini tanda hati sedang apa? Bermasalah. Ada yang begitu ada. Di sini ada orangnya di sini. Udah beres ngomongin jilbab, ngomongin yang lain. Besti. Lihat. Baris 3 jarum jam 2. Pas banget, belakang kita banget. Kita teh nggak dilihat penasaran, betul nggak? Dilihat takutnya dosa kan? Ditanya lah, Besti emang kenapa? Lihat bulu matanya. Sok Ahilman mau tanya, itu yang ngomongin bulu mata, nyadar nggak bulu matanya dia panjang juga? Mohon maaf lah, Ahilman hampir lihat ini semua sama. Yang di sini ibu-ibunya kelihatan ahli tajwid semua. Kelihatan alisnya dan bulu matanya kelihatan 6 harokat kabeh ya Mayo. Paranjang. Udahlah, jangan sibuk sama orang. Iya, tanda hati apa? Bermasalah. Udah ngomongin jamaah, ngomongin ustad. Si Ustadz Hilman udah pakai si atuh. Itu si Ustadz Hilman udah pakai si Ustadenya. Itu si Ustadz Hilman apa? Tambah cakep aja ya si Ayah. Ayah we obrolan teh. Tambah cakep aja. Cek si Uci teh. Iya tuh udah kumaha rekening eta mah ada. Duit juga berubah eta. Eta bajunya baru eta endorse eta mah pasti eta. Gimana sih Hilman mah enggak ada. Eta aya waktu ngomongin ustad coba. Masya Allah. Yang paling lucu ada yang begini, ada ibu-ibu janjian sama temennya tuh datangnya telat, dia tuh datang duluan, tempatnya itu di booking sama dia teh. Engkete ada orang datang, orang teh nanya sama si ibu eta kosong apa enggak? Ada. Ini kalau mau duduk belakang. Ada yang begitu apa enggak? Yang mana orangnya? Ibu teh kudu peka perasaan ibu. Ada orang yang juga lari pengen duduk di depan, betul? Pas mau duduk kudu diisiin aja. Udah ada. Hati-hati, boleh jadi hati sedang apa ini? Bermasalah itu tuh. Mau tanya, ibu sayang, teteh sayang, kenapa sih kalau ngaji harus sama yang dikenal? Justru kita tuh ngaji biar tambah kenalan, betul? Kenapa? Ya, aku mah sama dia seru aja, suka ada gosip yang terbaru sama dia. Boleh jadinya punten ibu yang duduknya sama yang dikenal, yang nggak dikenal lebih khusyuk ngajinya, betul nggak? Lebih fokus, lebih nyatet dibanding ibu duduk sama yang dikenal. Dikit-dikit ngiwit deh. Makanya izin ya, udah berkali-kali ibu ngaji kenalannya nambah atau enggak? Tuh ibu mah gitu we ngaji jeung Ceida, balanya Ceida, arisan, senam zumba, jemput anak sekolah, ngagosip, ngagibah, istighfar. Cari teman yang lain. Ngaji teh buat nambahin teman baru, betul? Jelas atau tidak?
Kalau masih begitu, tanda hati bermasalah. Mudah suuzon ke orang, gak bisa lihat orang enak, maunya orang tuh terpuruk terus. Tanda hati apa? Bermasalah. Dan yang kelima, tanda hati bermasalah, tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan. Tuh. Apa? Tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Jadi kalau ada orang yang ngasih nasihat salah terus. Nggak usah sok nasehatin, kamu aja belum benar, benerin aja dulu. Nah, itu tanda hati bermasalah tuh. Ada yang begitu nggak? Ada orang yang jadi merasa pinter. Ada. Ibu pulang dari sini, kan ibu udah ngaji tuh. Ibu dari ngaji ketemu suami, bunda, tadi bunda ngaji. Naon suami nanya baik-baik, ibu ngelawan gitu. Suami nanya, ibu apa materinya tadi teh? Percuma, kamu nggak akan ngerti, percuma. Astagfirullahalazim. Ada yang begitu apa enggak? Hati-hati ya cek ya, jangan begitu ya bu ya. Aa sok dicurhat ke suami teh. Ustad, istri aku tehnya ngefans pisan sama Ustad Hilman teh. Itu di handphonenya Ustad Hilman semua itu isi videonya tuh. Saya bilang, ayah sebegitu ngefans sama saya, malah pernah ngigo manggil Ustad Hilman pernah. Saya cemburu katanya. Oh ya tenang, nggak ada masalah dengan saya bilang gitu. Terus kenapa ya? Iya Ustad, kenapa ya? Istri aku mah ngaji teh 3 kali sehari ya, kayak makan gitu ya, 3 kali sehari. Terus iya tapi kayak nggak ada perubahan. Maksudnya apa? Kan berharap menambah ilmu ya, yang ada hanya nambah seragam aja, ilmu mah nggak nambah dan itu ternyata berujung setelah nambah seragam jadi nambah cicilan. Ternyata banyak suami ibu yang curhat ke Ahilman. Ibu teh ngaji bukan nambah ilmu tapi nambah seragam. Hayu atuh istighfar kita teh. Ada masalah apa? Dan yang paling kesal, ibu teh pulang karena tambah baik sama suami teh. Bukan ibu ngerasa ilmunya tambah banyak ke suami ngelawan, jangan. Justru ketika ibu tambah ilmunya, tambah ngajinya, tambah solehah kepada suaminya, betul? Itu baru sukses. Pas pulang teh, bunda tadi ngaji, iya ngaji tadi teh. Ustad Hilman, Ustad mah beda sama bapak. Ustad mah kasep, Ustad mah bapak. Jadi kadinya ceritanya teh, jangan ke situ ceritanya tuh. Ayah, tidak ada ilmu yang bagus banget. Ternyata kata si Ahilman ada 5 hati bermasalah tuh. Coba bunda mah lihat ini ada di ayah semua yang kayak begini tuh. Jangan juga. Jadi bukan untuk nuduh suami, bukan buat ngejudge suami, justru memperbaiki dengan suami. Sok ibu kalau ngaji resumenya sok dikirim gak ke suami? Kirim. Ayah, ini materi bunda tadi ngaji, kirim. Cek si ayah teh kasih jempol hungkul kita teh oke. Dibaca mah henteu gitu. Udah dibaca belum? Tanya. Ini kalau hati tidak mau mendengarkan nasihat kebaikan, berarti ciri hati sedang bermasalah. Jelas? Izinnya kira-kira yang ada di sini masuk nggak kategori ini? Halo, bukan ketawa, mikir ini teh ucu, mikir. Kira-kira masuk nggak 5 kategori ini? Kalau masuk, kita lanjutkan kajiannya. Kalau enggak, cukup sekian dan terima kasih. Berarti yang di sini mah hatinya sudah baik-baik saja. So, kira-kira masuk apa enggak? Ahilman,
itu mah aku banget yang begitu. Sholat lalai aku mah, baca Quran gak bisa lama-lama, kalau sedekah sedikit, ini juga hati mudah suzon sama orang, kemudian itu mah aku banget, semuanya aku banget. Berarti kalau hati berpenyakit kudu apa? Diobatin, betul nggak? Sebelum hati itu mati. Kalau udah mati susah ngobatinnya. Dan kita nggak bisa pungkiri yang namanya hati itu mudah terbolak-balik. Namanya juga kolbu. Kolbu itu dalam bahasa Arab diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu, artinya sesuatu yang mudah terbolak-balik. Yang namanya hati senang ada, setelah senang juga ada sedih. Hati merasa tenang ada, setelah tenang hati juga bisa merasa gelisah. Betul? Ada saat menerima, ada saat kecewa, ada saat suka, ada saat duka, ada saat sempit, ada saat lapang. Itu namanya hati. Berarti Ahilman tanya, berarti semua penyakit hati itu dimulai dari hati yang bermasalah? Iya. Izin ya, bunda sayang, teteh sayang, ada orang yang menyakiti kita. Sikap yang terbaik apa? Memaafkan. Betul? Tapi ada nggak orang yang mendendam? Ada nggak? Ada nggak orang yang kemudian mohon maaf nggak bisa nerima sakit yang dirasakan? Ada. Kalau kata Ahilman teh, bunda maafin aja. Shh. Maafin. Mah nggak ngerasain bunda yang sakit. Itu biasanya berangkat dari apa? Sholatnya lalai. Lihat aja. Keras hati karena jarang baca Quran. Keras hati mudah suzon kepada orang lain. Dia teh tahu, logikanya tahu, kalau kita disakiti sikap terbaiknya apa? Memaafkan. Tahu. Tapi gimana ya caranya untuk bisa lapang itu hati memaafkan? Berarti hati itu kudu bersih. Karena kalau hatinya bermasalah, maka hati akan selalu mencari alasan untuk menghadirkan keburukan. Maafin, enak aja. Kemana harga diri saya? Saya tanya, ibu berapa harganya? Jadi repot. Ibu ke suami suka begitu kan ya? Ayah teh berubah tuh. Mama teh udah capek berumah tangga sama ayah teh. Ayah teh berubah tuh. Kira-kira ibu ngomong begitu, suami berubah atau tidak? Paling suami ngomong kayak begini, hari ibu ngomong naon? Betul nggak? Ternyata bunda sayang, teteh sayang, Ahilman menemukan ya, punten, banyak suami itu berubah bukan karena cerewetnya istri, tapi suami itu berubah karena tenangnya hati istri. Yang merubah suami itu bukan ibu, tapi siapa? Tapi ibu banyak yang komplain sama suami, sampai suami bukan mau berubah, yang ada stres ngeliatin ibu. Ibu merasa ibu yang tersakiti oleh suami, boleh jadi suami ibu yang tertekan sama ibu. Karena ibu jarang melibatkan Allah dalam urusan ibu. Betul gak? Yang punya hati suami siapa? Yang menggenggam hati suami siapa? Yang bolak-balikin hati suami siapa? Curhat sama Allah, bilang sama Allah, ya Allah, itu suamiku. Cek Allah teh, apal. Kumaha? Ya Allah, kan engkau yang menggenggam hati suami, engkau yang menciptakan suami. Ya Allah, lembutkan hati suamiku. Nah itu tuh. Kalau nggak lembut, ambil aja ya Allah. Nggak pusing saya juga ngelihatnya ya. Jangan begitu ya, jangan ya. Jangan begitu. Ini kan bicara keberserahan hati itu bunda.
Maka ada doanya kan, Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Perhatikan, doa yang pertamanya apa? Bukan wa yassirli amri, tapi yang pertamanya Rabbis rohli sodri, ya Allah lapangkan dadaku. Kenapa yang diminta lapang dulu baru mudahkan? Karena orang tidak akan mungkin mendapatkan kemudahan kalau dia tidak mendapatkan ketenangan. Betul? Dan ketenangan itu yang ngasih siapa? Allah. Makanya mohon maaf, orang beriman itu bukan tidak punya masalah. Orang beriman itu punya masalah, tapi orang beriman dikasih tenang ketika menghadapi masalah. Dan itu yang paling mahal. Jelas? Jadi sekarang belajar lebih tenang, itu menunjukkan hati yang bersih. Dan itu dimulai saat kita memperbaiki ini semua. Berarti kalau bunda udah merasa bunda sholat lalai, baca Quran gak mau, sedekah sedikit, mudah suuzon ke orang, gak mau dengar nasihat, siap-siap, ini ciri hati sedang apa? Bermasalah. Berarti harus apa? Diobatin, dibersihin. Jangan sampai hati berpenyakit. Jelas sampai di sini? Oke, sekarang tulis 10. Ada berapa? 10 atau 137 ya. Sampai tahun depan kajiannya ya. 10 aja. 10 kiat hati, kiat membersihkan hati. 1, menjaga lisan. Apa? Menjaga lisan. Bunda sayang, izin ya, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung apa? Lisannya. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Dan ternyata kata Imam Al-Ghazali, lisan itu etalase hati. Jadi kalau kita mau lihat hati orang itu bersih atau tidak, lihat apanya? Lisan. Apa yang keluar di lisannya. Maka mulai hari ini, agar hati kita bersih, belajar menjaga apa? Lisan. Terutama ibu-ibu. Terutama ibu-ibu. Terutama kata Nabi, banyak perempuan yang terpeleset ke dalam api neraka karena tidak mampu menjaga apa? Lisannya. Maka mulai hari ini tolong tulis ya, berkatalah dengan 3 cara. 1, berkatalah yang benar. 2, berkatalah yang baik. 3, berkatalah yang lembut. Ada berapa? 3. Qaulan sadida, qaulan ma'rufa, qaulan layyina. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya, bicara berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Bunda hati-hati. Tujuannya bagus, tapi cara bicaranya salah, jadi menyakiti orang. Betul? Contoh, ibu teh lihat suami lagi nonton TV, kemudian azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu teh nyamperin suami, ayah
udah azan, sholat, ayatnya udah tua, tobat ayatnya, sok segera sholat. Sok, benar gak perkataannya? Benar. Lembut gak? Lembut. Tapi caranya baik atau tidak? Cek suami teh, kamu teh ngedoain aku mati atau apa ini teh? Atau sebaliknya, ibu nyuruh sholat tapi kalimatnya keras. Bapak, cicing wae, sholat. Kalimatnya benar? Benar. Caranya baik enggak? Enggak. Lembut enggak? Yang ada suami malah nantangin, naon? Enggak enak. Kemakan gamik juga tadi itu tuh. Iya kan? Ternyata memang beda. Ibu nyebutin misalnya satu kata, contoh jambu monyet. Jambu monyet, kan? Yang benar apa? Jambu monyet. Kalau begini, jambu monyet, ya. Isinya jambu, tapi yang dipanggil monyet. Apalagi ngomongnya kenceng, jambu monyet, nggak enak. Maka berkata yang benar, yang baik, yang lembut. Coba begini ngomongnya, ayah udah azan, sholat, ya oke. Masih gitu kan? Kalau kurang kencang ibu deketin telinganya, sholat. Itu juga salah. Lembutnya iya, benernya iya, tapi nggak baik. Coba begini, udah azan, ibu teh datang, udah pakai mukena, ibu teh nyamperin, ayah sholat yuk. Udah azan, ayah tahu nggak, mamah itu kalau sholat diimamin sama ayah lebih khusyuk sholatnya. Walaupun dalam hati bukan tambah khusyuk, dalam hati ya, dalam hati. Walaupun dalam hati bukan tambah khusyuk, karena suami ibu kadang-kadang kalau maca Quran sok teparuguh. Dalam hati ya, dalam hati. Tapi tetap di depan suami mah lebih khusyuk kalau sama ayah sholat teh. Emang kenapa bunda? Iya Ustadz, pernah suami aku mah baca kuliah tamat-tamat, pernah muter di dinya gitu. Saya teh kan penasarannya, saya teh nanya we, emang kumaha gitu bacana? Gitu kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abattum wala antum. Saya tuh lagi sholat, suami tadi beres-beres baca kuliah. Walaupun demikian, karena ibu pengen ngelembutin hati suami kan, tetap we bilang mah dengan ayah mah lebih khusyuk sholatnya. Kadang pernah suami abi mah baca watini ujungnya wal asri, pernah tuh. Saya teh kan penasaran ya, saya teh nanya, emang gimana gitu? Iya gitu baca teh. Watini wazzaitun wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadna wa asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa perasaan tadi teh watini jadi kana wal asri kieu. Walaupun demikian, karena ibu kan pengen nyenengin hati suami kan, itu mah mending pernah suami abi mah pernah maca inna atau ina, terus ayat ketiga lupa lagi, terus kumaha muter terus inna atoina kal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna atoina kal kautsar muter udah 5 kali. Abi teh kan agak kesel sedikit, aku tuh bisikan we inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punten ini mah bercanda ya, jangan dianggap serius. Ini teh jokes tapi fakta. Betul nggak? Ibu suka ngerasa itu suami bacaannya kok begini, tapi karena ibu pengen ngelembutin hati suami, tetap ibu bilang
sama ayah mah sholatnya lebih khusyuk. Nanti naik level, ayah takutnya ayah malu jadi imam, kita ke masjid aja yuk. Tuh naik, jadi pelan-pelan. Ibu kadang-kadang, ayah ke masjid, ayah teh tobat ya, ayah teh mau mati istighfar. Apalagi kalau ibu ngomongnya begini, mama nyesel nikah sama ayah teh. Dulu mama deket sama calon ustad dulu teh, dan nikah jeung muki ayah nama cek suami teh aja kieu-kieu sih. Jangan begitu, jaga lisan. Sekiranya nggak penting nggak usah diomongin, betul? Ternyata banyak bicara itu mengotori hati. Ibu jangan segera dikomen, semua dikomen. Nonton sinetron, yang ramai sinetronnya ibu yang komen. Harusnya kan nggak begitu kan? Harusnya, emang ibu sutradara, ngapain nggak usah komen-komen nggak jelas begitu? Di jalan ada yang aneh dikomen. Shhh. Sama anak suka begitu ibu mah. Kakak teh tolong ngertiin mama. Mama teh ngandung kakak, melahirkan kakak. Kata anaknya, suruh siapa? Coba ibu kalau digitu sakit atau enggak? Udah jangan banyak bicara, doain aja. Sama suami capek. Suami itu yang dibutuhkan ketenangan. Kalau suami pulang sampai ke rumah tidak mendapatkan ketenangan, jangan kaget, suami akan mencari ketenangan di luar rumah. Lain suri pikir, iya kenapa ya? Ibu udah atuh meni, masya Allah, suami baru datang udah ditanya, mending ditanya, diinterogasi. Dari mana? Tadi ngapain aja di kantor teh? Sambil begini lagi gitu. Cerita. Liur suami teh. Udah. Suami pulang. Ya kalau sekiranya wajahnya agak-agak abstrak gitu kan, nggak jelas, nggak usah ditanya dulu. Dia, ayah, itu air panasnya udah siap. Kalau mau mandi silahkan. Cukup. Nggak usah ditanya. Ayah, makan udah siap. Ayah, bunda temenin makan. Ayo. Ini mah, ayah, tadi tuh si kakak SPP belum dibayar, jadi makanya sekarang ada tuh yang baru tuh di TikTok tuh baru, ayah SPP belum, ayah suami pulang, ya Allah bunuh saja diriku ya Allah. Maka ibu kudu belajar menjaga lisan. Kalau suami ngasih, ayah makasih. Suka gak bilang makasih? Bohong. Sok berapa banyak ibu bilang makasih sama suami? Sering gak? Benar. Lebih banyak luhlahnya atau makasihnya? Ayo mulai hari ini, suami pulang mulai hari ini, coba keluarin HP-nya, buka WA suami, ayo praktek, ilmu praktek, iya mah lain ilmu teori. Sok tulis. Udah buka belum WA-nya? Oke, buka. Sok sekarang panggil suaminya, apa panggilannya? AA, sayang, bapak atau papa atau apa? Biar kelihatan sebelah sini tuh. Sok tulis, udah tulis belum? Sok buka, sayang kalau panggilannya sayang, kalau panggilannya papa panggil papa. Dah. Sok koma, pakai koma, bukan kita tah koma teh. Tulis terima kasih. Sok terima kasih untuk semua kebaikanmu. Dah. Tulis di bawahnya love you. Jarang, yang jarang mah pasti kaget.
jarang-jarang mah kaget eta teh. Tulis, ayah terima kasih untuk semua kebaikanmu. Tulis love you, kirim. Udah belum? Sok, udah tutup HP-nya, nggak usah ditunggu balasannya, nggak akan dibalas sama suami itu mah. Dah tutup. Ini ilmu praktek. Ibu catat ya, banyak istri yang dimasukkan ke dalam api neraka karena tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Jelas. Makanya Ahilman berharap Bunda jadi istri yang pandai berterima kasih. Setuju? Tolong menjaga apa? Bicara yang baik, bicara yang benar, bicara yang baik, bicara yang lembut. Bisa? Sama. Kalau bicara sama orang juga begitu. Ibu ya, punten ya, kalau nggak bisa nyenengin orang, minimal jangan nyakitin orang. Betul? Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Udah nggak usah dilihat ya aja, nggak usah dilihat, nanti aja di rumah. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin. Hati-hati, ibu puntennya, kalau nggak bisa nyenengin jangan nyakitin. Ibu kadang-kadang sok nggak kuat nyakitin orang. Ada orang yang mungkin agak-agak sedikit, mohon maaf, badannya berubah. Ya Allah Bunda, sekarang mah kelihatan langsing, berarti gendut. Sok kelihatan langsing berarti gendut. Kan bisa bilang, Bunda langsing sekarang mah, nggak usah pakai kelihatan menyakiti hati kata teh. Bunda jangan mematahkan harapan orang. Ada orang yang lagi sakit, Bunda nengok, bagus nengoknya mah, cuma pas sakit teh, Bunda sakit begini, kemarin tetangga saya sama kayak begini sakitnya, terus 2 hari nggak lama ini mah mati ini benar, lagi sakit. Coba atulah datang tuh nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Jelas atau tidak? Jelas? Oke. 1, kalau hati mau bersih, jaga apa? Kalau sekiranya nyakitin, nggak usah diomongin. Termasuk sama izin, Bunda kalau update status yang baik-baik ya. Jadi kalau Bunda update status, naon sih HP saya anyar, biasa aja. Jadi kalau Bunda update status, tolong yang baik-baik, karena ini dibaca sama orang, betul nggak? Bunda ngaruh loh sama hati orang, betul nggak? Maka izin Bunda jangan nge-share keromantisan rumah tangga di depan orang yang belum menikah, dan jangan menceritakan keharmonisan rumah tangga di depan orang yang sedang bermasalah rumah tangganya. Kamu bermasalah rumah tangganya, lihat rumah tangga aku. Etama Bunda dengan mudah bilang, kan gak apa-apa Ustaz. Iya, tapi itu gak baik. Maka ada yang namanya penyakit ain kan. Penyakit ain itu muncul karena sikap iri hati dari orang lain melihat nikmat yang kita punya, yang kita tuh tidak menempatkan Allah di balik nikmat itu. Jadi kalau Bunda dapat nikmat, katakan Masya Allah, Tabarakallah, agar orang ketika lihatnya bukan lihat nikmatnya tapi lihat Allahnya. Itu salah satu yang menjaga kita agar tidak terkena penyakit. Makanya hati-hati, dilihat nih, kalau saya update ini kira-kira orang kemaya gitu. Makanya Ahilman tuh termasuk jarang upload sama istri. Malah enggak kali ya. Ibu masih nyari kan siapa istri Ustadz Hilman.
Buat apa? Buat apa? Yang ada menyakitkan hati ibu. Iya. Betul? Kita tuh mohon maaf, tidak sedikit barangkali ada orang yang gak suka. Betul? Betul gak? Kalau saya upload paling sama anak-anak, itu pun juga dalam kesempatan tertentu. Istri saya termasuk orang yang gak mau diupload. Bun, ayo bun. Gak usah katanya. Ayah aja. Bunda mah gak usah tahu orang. Duh, makanya saya mah gak akan poligami tahun ini ya. Ya kan gak tahu tahun depan mah tuh kan apa yang terjadi kan ya. Pokoknya mah kita mah bilang aja dulu enggak sekarang mah. Terlalu susah mencari perempuan yang seperti dia itu. Makanya Ustadz, tapi Ustadz mau punya istri misalnya, punya sosmed, mau atuh pengen dikenal sama orang. Tapi qadarullah ya, saya ketemu perempuan yang seperti itu, dan itu menjaga banget. Karena mohon maaf, yang paling tahu saya siapa? Istri saya. Ibu mah taunya yang baik-baiknya aja. Betul? Makanya ibu jangan berpikir enak kali ya punya suami kayak Ahilman. Jangan. Jangan. Yang seperti ini mah berpotensi menyakitkan hati ya. Udah terima aja yang seperti yang di rumah itulah pokoknya gitu. Itu udah yang terbaik buat ibu itu. Ini saya mau bilang begini. Jadi ternyata bunda, kebaikan yang kita tanam itu memang terlihat dari apa yang kita tampilkan. Sosmed. Bunda tolong update yang baik-baik, follow yang baik-baik. Itu ngaruh loh bunda. Bunda update di bandara, at airport. Ada teman bunda yang jalan-jalan, jarang jalan-jalan teh. Lihat bandara, si eta mah jalan-jalan wae. Aku mah jalan-jalan gitu. Walaupun bunda memang nggak niat ke situ, tapi barangkali ada orang yang mungkin lupa dengan itu semua. Jadi semaksimal mungkin kalau orang lihat postingan kita teh, auranya tuh positif gitu loh. Kalau kata anak Jaksel mah positive vibes. Jadi auranya tuh seneng gitu loh. Karena Ahilman lihat ada orang yang bikin status kadang-kadang bikin gemes gitu loh. Ada yang begini, ZZZ ngantuk. Tinggal sare kan ya. Kadang nggak mau dibaca kebaca. Pas udah dibaca pikir kita jadi status macam apa ini, ZZZ ngantuk. Ada yang begini, bosen. Bosen. Kita tuh bingung mau komennya apa. Kan masa kita bilang mati aja kalau begitu, kan gak mungkin. Tapi kadang-kadang kita suka begitu. Ada yang lucu begini, statusnya warna hitam, tulisan kecil, buat yang ngerti aja. Ini status macam apa ini? Dibaca kebaca, nggak dibaca jadi mikir kita tekan. Yang paling lucu dia tuh nge-tag kita lagi. Ada close friend warna hijau teh ya. Kita di tag, kita ngerasa apa gara-gara saya punya salah kali ya. Jadi overthinking kita tekan. Kita WA lagi, Ucu, kamu teh kenapa? Cerita tuh sama aku. Dia tuh nggak ngebalas, malah bikin status yang baru. Makasih buat yang ngertiin aku. Atuh, yang hirup tak pokoknya namanya. Makanya bunda ada istilah saring sebelum sharing. Tuh 2, 3 saring sebelum sharing. Saring dulu. Benar nggak? Bermanfaat nggak? Menyakiti orang nggak gitu? Saring sebelum sharing. Dan hati-hati, karena lisan seseorang bisa dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Kata Nabi, maukah aku beritahukan siapakah orang yang paling buruk dalam hidup? Tahu nggak? Orang yang paling buruk adalah orang yang ketika datang ke si A dia bilangnya begini, ketika datang ke si B dia bilangnya begitu, dan saat meninggalkan keduanya dia saling membenturkan keduanya sehingga dia bermusuhan akibat lisan yang dia lakukan. Itulah namanya
orang yang bermuka dua. Orang yang bermuka dua jangan dikasih muka, karena dia tandanya tidak punya muka, makanya kerjaannya nyari-nyari. Kalau dikasih muka tambah bermuka. Jelas? Hati-hati. Kada apa? Lisan. Maka hati mau bersih, tolong jaga apa? Lisan. Karena hati kita akan tergelincir kepada keburukan kalau kita tidak mampu menjaga lisan. Jelas? Yang kedua sampai yang ke-10 kita akan bahas di kajian yang akan datang. Sudah jam 11 Ece, iya teh. Mau sampai jam berapa kita kajiannya? Enggak bosan? Enggak capek? Yang capek siapa? Ahilman. Doakan ya, mudah-mudahan bulan depan bisa ketemu lagi di sini. Kita lanjutkan. Tolong ya pengurus ingetin Ahilman temanya ya. Cara membersihkan hati bagian kedua. Kita lanjutkan 2, 3 sampai seterusnya. Insya Allah. Begitu. Saya kembalikan kepada MC, silakan. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, terima kasih ya. Sok, ada yang mau bertanya nggak? Yang langsung mau curhat, mau cerita? Langsung. Ada yang di belakang? Ada yang mau langsung? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Oh silakan. Silakan Bunda, silakan. Punten. Masya Allah. Sebentar Ustaz. Punten. Mana tadi? Yang mau bertanya langsung? Tanya langsung Ibu. Ya, Enggak apa-apa. Biar lepas. Yang mau bertanya langsung lagi? Ya, kalau kamu juga gemeter sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Maryam. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz mengenai di luar tema sih Pak Ustadz. Boleh, asal jangan di luar masjid aja ya. Nanti nggak kedengeran suaranya. Sok kumaha pertanyaannya Ibu? Ini masalah talak ya Pak Ustadz. Talak. Iya. Saya mau bertanya tentang talak 1 ya Pak Ustadz. Seandainya talak 1 itu telah terucap oleh pasangan, apakah itu harus menikah ulang dengan KUA atau apa? Dengan KUA? Dengan KUA. Banyak KUA mah nanti ya. Dengan penghulu gitu maksudnya, dengan penghulu atau dengan mengucapkan saya rujuk kamu secara pribadi gitu atau gimana Pak Ustadz? Makasih. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya Ahilman tidak punya pengetahuan yang utuh terkait bab itu, karena nanti ada 2 sistem. 1 ada sistem agama, 2 ada sistem negara. Nah sebaiknya teteh tanya ke KUA. Iya. Kalau saya menjawab dalam konteks agama, takutnya KUA tersinggung. Kalau saya jawab dalam konteks KUA, dalam agama ada aturannya. Jadi lebih tepat mah jangan cerai. 1 itu ya jawabannya. Yang kedua, kalau mau nanya talak, tanya ke KUA-nya langsung atau kepada ustadz yang punya kompetensi. Saya merasa tidak punya kapasitas untuk itu, akan jauh lebih bijak kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada yang lebih bijak dan lebih berhak. Jelas? Insya Allah. Ada lagi? Silakan. Nanti jawaban juga sama begitu nanti ya. Nanti ada yang lebih bijak, ke yang lain lagi nanyanya gitu ya. Ayo silakan. Punten. Punten. Masya Allah. Yang di belakang kedengaran nggak suaranya? Ada layarnya nggak? Kelihatan tapi ya. Masya Allah hari ini penuh sekali sampai ke belakang. Masya Allah. Silakan. Itu yang sebelah kiri Bunda pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya langsung? Oh, mana? Oh ya. Saya sambil baca pertanyaan di sini dulu ya. Assalamualaikum Ahilman. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, kenapa setiap di majlis saya bersolawat, seluruh tubuh saya merinding dan air mata saya mengalir? Jawabannya,
karena ibu masih punya tubuh, jadi ibu bisa merinding. Dan yang kedua, air mata ibu masih ada, jadi ibu bisa mengalir. Alhamdulillah. Karena kalau air mata udah bisa nggak mengalir, berarti air matanya udah habis. Alhamdulillah. Siap Ustaz. Sok, kumaha pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya yang 5 ciri hati bermasalah. Ya. Ini yang saya nomor 4 ya Ustaz ya. Nomor 4. Mudah suudon sama orang lain. Ya. Maaf, selama saya bertetangga, karena tetangga itu saya tahu dia selalu gimana ya gitu, jadi perasaan saya tuh diomongin terus gitu ya. Ya mungkin karena kecantikan saya atau gimana gitu ya. Gitu, maaf Ustadz, asal ketemu sama dia saya takut gitu. Jadi mungkin saya tuh itu suudon termasuknya Ustadz ya. Gimana caranya jangan sampai suudon terus sama seorang orang itu gitu. Ibu teh. Mohon. Jadi yang suuzon siapa ini? Abdi. Ibu atau tetangga ibu? Abdi. Oh, Nusok ibu. kasihan diomongin teh ya, karena mungkin kecantikan saya apa kenapa gitu. Oh. Apa irinya kenapa gitu. Aneh itu, heran. Selalu begitu. Tapi saya kalau asal ketemu dia suka senyum-senyum gitu. Tapi ibu ngerasa dia suka ngomongin ibu gitu. Oh iya. Kenapa ya? Maaf, ini memang penyakit masyarakat dah emang. Iya, memang begitu ya. Iya. Terus terang. Iya. Udah ya Ustaz ya. Alhamdulillah ya. Enggak gosip, enggak. Enggak. Ya, ibu ngomongin tetangga ibu barusan gosip ya teh, berarti kumasi. Pertanyaan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ustaz, ibu mah nggak ngomongin tetangga ya. Ibu ngomongin tetangga ibu barusan teh. Nyambung pertanyaan teh. 1, ibu sayang, ibu bersyukur dikasih kecantikan secantik itu ya, masya Allah. 1. Daripada orang lain nggak bilang cantik, minimal kita sendiri, betul? Selamat ibu, jadi perempuan tercantik di masjid ini menurut ibu sendiri ya. 1. 2, ibu sayang, hati-hati dengan yang namanya prasangka. Dengan apa? Jangan kita anggap orang benci sama kita, padahal belum tentu orang benci sama kita. Betul? Gimana caranya ya untuk menutupi perasaan itu? Ibu coba mulai hari ini jalin komunikasi, jalin kebaikan sama tetangga ibu itu. Nanti akan kelihatan tetangga ibu apakah benci sama ibu ketika ibu menjalin komunikasi dan menjalin kebaikan sama tetangga ibu. Terutama catat ya, kalau kita mau lihat kualitas seseorang, lihat dalam 2 hal. 1, lihat dia ketika berurusan dengan uang. Jadi kalau mau lihat orang itu sikapnya baik atau tidak, akhlaknya baik atau tidak, lihat bagaimana sikapnya ketika berurusan dengan apa? Uang. Dan yang kedua, lihat sikapnya kalau kita ajak safar, ajak bepergian. Jadi kalau kita mau lihat kualitas orang, maka lihatlah orang ketika safar. Orang akan menunjukkan seperti apa sifat aslinya. 2. 1, ketika berurusan dengan uang. 2, ketika apa? Safar. Makanya bunda mohon maaf, karena uang mah, ya kan, silaturahmi bisa terputus. Oleh karena itu pinjam dulu 100 ya kan gitu tuh. Itu kalimat bukan kalimat biasa, memang fakta. Teman dekat gara-gara uang bisa berantem, betul nggak? Teman dekat gara-gara urusan uang bisa berjauhan, betul? Adik kakak gara-gara urusan uang bisa saling bertengkar, betul? Makanya hati-hati dengan urusan muamalah, dan itu yang paling dijaga. Sok bunda, sekarang pastikan ya, jalin komunikasi, jalin hubungan baik sama tetangga kita. Mudah-mudahan tetangga kita tidak seburuk itu. Kalau dia tidak seperti itu, berarti bunda yang seperti itu sama dia, berarti itu.
insya Allah. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, gimana cara kita agar bisa ikhlas menerima semua hal yang sudah terjadi? Kadang kalau keinget lagi masih suka nyesek. Terima kasih. Jawabannya jangan diingat. Halo, betul tidak? Orang kenapa keinget terus? Karena suka diingat. Kalau nggak mau inget jangan. Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ketika ditanya suami kenapa jarang keluar, ini teh keluar apa? Nggak jelas gini pertanyaan teh. Jadi kita teh mikir kemana-mana, keluar. Coba kumaha itu pertanyaan teh? Ini pertanyaan nggak jelas. Kenapa suami jarang keluar? Ya keluar apa? Mohon maaf, ini pertanyaan tolong nanti dirincikan lagi. Liar iya mah. Assalamualaikum, maaf mau bertanya, kalau luka hati terhadap orang tua bagaimana ya? Kadang masih suka terlintas kesalahannya di masa lalu. Syukron Ustadz. Kesalahan siapa? Orang tua. Sok, yang banyak salah orang tua sama kita atau kita sama orang tua? Bunda sayang, kalau ada masalah sama orang tua, ingatkan pikiran kita tentang pengorbanan orang tua. Gak mungkin ada kita kalau gak ada orang tua kita, betul? Orang tua kita punya salah, wajar, manusiawi. Tapi pengorbanannya sama kita melebihi kesalahan yang dibuatnya untuk kita. Jadi kalau saya bab orang tua selalu cari alasan, 1000 alasan yang baik-baik untuk memastikan bahwa orang tua kita baik-baik saja di balik kesalahan yang dia miliki. Bahkan mohon maaf ya, orang tua nggak baik aja, kita harus tetap apa? Berbuat baik sama orang tua. Orang tua beda keyakinannya sama kita aja, tetap kita harus berbuat baik sama orang tua kita. Jelas? Jadi kalau menurut saya maafin. Orang lain aja punya salah kita maafin, apalagi orang tua. Tolong catat kalimat ini. Seberapa cepat engkau memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosamu. Jelas? Saya ulangi ya. Secepat apa engkau bisa memaafkan kesalahan orang lain, maka secepat itu Allah menghapuskan dosa-dosamu. Jelas? Belajar ya. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Status hari Sabtu malam Minggu itu tuh. Berapa nomor HP-na? 08 Catat 08 21 14 69 06 78. Anda mah nggak percaya sama Hilman. Berapa nomor HP-na? Lihat pertanyaannya. Berapa nomor HP AA? Bercanda. Ada tulisannya. Kenapa ya saat aku lagi mendekat ke jalan Allah, asaan teh naon ya? Ieu mah cileung pisan asaan ya. Asaan ujian teh makin dahsyat. Oke, jawabannya lihat Instagram Ahilman. Ahilman Fauzi. Udah follow belum? Oke. Kalau susah nyarinya, cari yang ada centang birunya ya. Ahilman Fauzi. Terus TikToknya udah follow belum? Sama Ahilman Fauzi. Atau yang tausiah semua, akunnya kata AA Hilman. Itu followernya nggak banyak, cuma 1,4 juta kalau nggak salah ya. Bukan sombong, ria ini mah namanya ya. Bukan, ini mah informasi biar tahu aja. Jelas ya?
Kalau ada pertanyaan silakan DM ke situ. Nanti kalau mau ngulang tanda nomor handphonenya tinggal buka YouTube-nya Darussalam, tinggal dibuka, nanti akan ketahuan. Udah jam 11 lebih 10. Ada yang bertanya langsung Ustadz? Mohon maaf. Nggak usah, capek. Dah, cukup ya. Nanti aja lagi biar ketemu lagi di sini ya. Insya Allah. Ini nggak kerasa jam 11.10. Emang nggak capek? Nggak lapar? Mah lapar ini teh. Dari subuh syuting CNN, terus ngajar teman-teman, terus ngajar ibu-ibu. Jadi baru jam 12 teh udah 3 jadwal Ahilman teh. Kelihatan capek nggak? Anda nggak punya perasaan, itu namanya. Enggak terus, Masya Allah. Ibu main ke Bogor. Oh iya, saya hari Selasa tanggal 31 Oktober di Bogor ada acara zikir dan muhasabah akbar di Gedung Harmoni Yasmin di Bogor. Ada bintang tamunya, ada Ari Untung, Venita Ari, ada Irwansa sama Zaskia Sungkar. Jam pagi, jam 8 sampai jam 11. Acaranya zikir dan muhasabah muslimah. Kalau bisa Bunda mau datang silahkan datang. Kalau mau daftar tulis nomor HP-nya 08. Nanti Bunda daftar ke situ, bilang mau daftar gitu. WAW pokoknya malah. Bayar apa enggak? Gratis. Cuma dari infaknya aja. Infaknya terserah Bunda, nanti dikasih berapa gitu kalau nggak salah. Pokoknya infaknya buat rumah dakwah dan Al-Quran. Ya, mudah-mudahan Bunda bisa ikut. Nanti kita zikir dan muhasabah bersama di Bogor. Mau atau tidak? Judulnya Mengetuk Pintu Surga. Judulnya 0852 1981 1983. Ulangi 0852 1981 1983. Sekali lagi, nggak ada namanya admin, namanya admin As-Sakinah karena acaranya dari Majelis Taklim As-Sakinah. 0852 1981 1983. Bunda WA ke situ, nanti akan dilayani oleh teman-teman. Mudah-mudahan masih ada kuotanya karena terbatas. Kalau nggak salah hanya 2.000 orang saja. Kita mau doa dan zikir muslimah di Bogor, Gedung Harmoni di Yasmin. Insya Allah. Mau hadir apa enggak? Insya Allah ya. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, berkahi rezeki kita, dan semoga kita bisa ketemu lagi di kajian-kajian yang akan datang. Doakan Ahilman panjang umur, sehat selalu, dan semoga istiqomah dalam dakwah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bunda, teteh, sayang, angkat kedua telapak tangan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pagi ini menguatkan agar doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang hadir pagi ini. Ridhoi kebersamaan kami ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Rahmati majlis ilmu kami ya Allah. Ya Allah, kami banyak dosa ya Allah, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami.
Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami sebelum kami kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah, maafkan kami yang sering melalaikan sholat. Maafkan kami ya Allah yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, maafkan kami yang masih sedikit dalam berbuat kebaikan. Ya Allah, maafkan mata kami jika sering melihat yang haram. Maafkan mulut kami jika pernah berbohong, ingkar janji, pernah menyakiti hati orang lain, sering gibah, membicarakan aib orang lain. Ya Allah, jangan Engkau penuhi lisan kami ini dengan bangkai saudara kami karena seringnya kami menggibah keburukan sahabat kami. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram. Ampuni perut kami jika pernah makan minum yang haram. Ampuni kaki kami ya Allah jika pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau akhirkan hidup kami sebelum Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya ya Allah. Jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami raudhah min riyadil jannah. Maafkan kami belum sempat membahagiakan orang tua kami ya Allah. Rumah tangga, keluarga, ya Allah, ampuni rumah tangga kami. Ya Allah, maafkan rumah tangga kami. Ibu, doakan suami kita, doakan pasangan kita. Ya Allah, lembutkan hati pasangan kami, jaga pasangan kami, lindungi pasangan kami. Berikanlah nafkah yang halal dan baik ya Allah untuk pasangan kami. Allah, rukunkan rumah tangga kami, jadikan rumah tangga kami sakinah mawaddah warahmah. Allah, jika di sini ada yang masih sendiri, ya Allah, hadirkan jodoh yang baik, hadirkan pasangan yang soleh. Tuntun kami agar bisa bersama dengan pasangan kami ke dalam surgamu nanti ya Allah. Anak-anak, ibu, teteh, doakan anak-anak kita, hadirkan wajahnya, sebutkan namanya. Ya Allah, untuk anak-anak kami yang bernama ya Allah, takdirkan semua anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah, jadikan anak-anak kami indah parasnya, lembut hatinya, santun perangainya, baik akhlaknya. Ya Allah, jagalah anak-anak kami ya Allah, dekatkan dengan kebaikan, jauhkan dari keburukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, lembutkan hati kami, bersihkan hati kami,
Mulai hari ini ya Allah, perbaikilah semua hidup kami. Hati lebih tenang ya Allah, lebih bersih ya Allah. Tuntun hidup kami ya Allah, agar semakin dekat denganmu ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah dalam amal ibadah kami, sampai kami wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allah, jika pagi ini ada yang gelisah, tenangkan hatinya. Jika ada yang punya masalah, angkat masalahnya. Jika ada yang sempit, lapangkan urusannya. Jika ada yang susah, mudahkan hidupnya. Jika ada yang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang punya aib, tutup aib-aibnya. Jika ada yang punya hajat, kabulkan hajatnya. Jamaah, silahkan sekarang berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Ayo berbisik sama Allah. Seberat apapun masalahnya, ayo bilang sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tolong kami, bantu kami, tunjukkan jalan keluar terbaik untuk kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, seperti ini ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka seperti ini nanti ya Allah Engkau kumpulkan kami di surga-Mu ya Allah. Ya Allah, akui kami semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, takdirkan kami nanti menatap wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami nanti syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.